buku nomor berapa? Sudah. Permisi Pak. Iya, silakan, silakan. Oh, terima kasih ya. Iya Pak. Permisi ya Pak. Iya. Bilang, bilang, Bapak tadi tidak lihat. Bilang di dalam apa? Uang atau dompet? Dompet Pak ada di dalam Pak untuk bayar LKS Pak. Berapa banyak uang Nak? 30 Pak. Tadi kalian ke sini sebelum tiket. Iya. Baiklah. Nanti akan Bapak proses ya. Siapa tadi yang tiket, Nak? Si Denny sama si Suci Pak. Tolong panggil dulu, Nak. Itu uang untuk apa, Nak? Untuk bayar uang LKS Pak. Oke, mari lihat. Tadi kalian berdua piket kan? Iya Pak. Tadi waktu piket ada tidak menemukan dompet. Enggak Pak. Udah lihat dulu. Ya. Bilangnya tadi di mana? Tadi Pak, saya masuk ke fokus. Saya bawa dompet saya. Saya ngambil fokus. Terus saya seingat saya kasih di sini Pak. Terus setelah itu saya balik Pak. Saya periksakan Pak. Setelah itu tidak ada lagi Pak. Kamu yakin bawa dompet kemari? Yakin Pak. Dia lihat Pak. Benar? Benar Pak. Setelah keluar dari ruang perpustakaan tidak ada lagi. Tidak Pak. Coba periksa kemana tadi kamu. Tadi di sini Pak. Cuma di sini saya ngambil buku Pak. Oh gitu. Jadi tadi Derni dan Suci, siapa yang dekat situ? Berdua. Siapa yang dekat rak buku yang sebelah sini? Saya. Benar tidak melihat? Iya Pak. Benar Pak. Tidak ada. Iya. Suci juga. Baik, karena tidak ada yang mengaku, Bapak akan serahkan masalah ini kepada Ibu Kepala Sekolah. Ya, biar Ibu Kepala Sekolah yang memutuskan dan menyelidiki. Mari kita kantor Ibu Kepala Sekolah. Jangan nangis ya, nanti akan selesai. Anak kami yang masuk ke ruang perpustakaan ada melihat dompet? Tidak ada? Benar tidak ada? Iya, karena tadi ada temanmu yang kehilangan dompet. Siapa yang menjadi pelakunya nanti akan Bapak tanyain ya. Akan Bapak cari siapa pelakunya. Mudah-mudahan tidak ada dari kalian yang masuk tadi ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Nak buat kerjasamanya.
Mari kita kantor Ibu Kepala Sekolah. Misi Bu. Ya, silakan masuk Pak. Makasih Bu. Silakan duduk. Ada apa Pak? Maaf sebelumnya Bu, tadi ketika kami di perpustakaan ada masalah. Apa itu masalahnya Pak? Masalahnya ada seorang siswa kita yang kehilangan dompet yang isinya isi uang untuk membayar uang TPS-nya. Kemudian ada beberapa anak juga setelah mereka keluar yang kehilangan tadi, ada anak kita yang juga petugas. Saya sudah interogasi yang menjadi petugas dan tidak ada yang mengaku Bu. Jadi mau bantuannya. Baiklah Pak, terima kasih. Ada kasus tapi Bapak sudah menyelesaikannya. Tapi itu pun belum selesai. Baiklah, akan saya selesaikan ya Pak. Ya. Oke, baiklah Pak. Mana anak itu Pak? Misi Bu ya. Ya, ya Pak. Jadi kemarin nak. Kemarin nak. Duduk. Ya, duduk dulu saya. Nah inilah Bu siswa kita yang kehilangan dompet tadi. Oh, yang kehilangan itu. Iya. Ada uangnya di sana? 30 nak. Apalah itu, banyak kali lah uangnya itu. Untuk bayar uang TPS Bu. Terus belum kau bayarkan? Jadi ada di? Dompet itu ada dalam Kira-kira di mana dompetnya Nak? kayaknya tadi Bu di Peru tidak tubuh. Oke, baiklah Pak. Baiklah, biar sama saya dia ya Pak. Nah Bapak, biar saya berdua sama dia ya Pak. Baik Bu, karena kebetulan juga ada tugas saya di perpustakaan. Terima kasih ya Bu. Saya Oke, tinggalkan Bu. terima kasih. Ada uang rupanya? Tidak ada lagi Bu. Semua di dalamnya ada Bu. Di dalam dompet. Iya Bu. Nah, terus tiba-tiba di mana hilangnya? Di perpus Bu. Cuma di situ saya apa Bu pegang Bu. Iya. Kira-kira siapa yang tahu waktu kau membawa uang itu Nak? Siapa yang tahu Nak? Ada kawanmu yang tahu Nak? Saya kurang yakin Bu. Tapi kau berkawan, ada kawanmu tadi? Ada Bu. Siapa lagi sayang? Semua Bu. Si Nuri, coba panggil Nuri ya Nak. Panggil Nuri dulu. Tapi kau jangan ikut ya, Nuri aja yang kesini. Mari sayang. Siapa namamu Nak? Ya silakan duduk. Tadi kayaknya ada kawan kehilangan dompet ya? Tanya kau itu. Tahu Bu, sama-sama ngambil buku kan tadi. Ngambil buku terus? Kenapa dia Bu ke rencana perpus? Dibilang dia Bu hilang dompetnya, tapi nggak tahu dia siapa yang ngambil. Kau tahu? Nggak tahu Bu. Oh betul lah. Coba dulu. Karena Nak, biarpun kawan semua kawan itu, tapi yakin Nak, kebenaran harus ditegakkan saya. Kalau kau memang tahu siapalah orangnya, memang tidak akan bilang-bilang siapa-siapa. Kira-kira siapa lagi? Nggak tahu. Tidak akan bilang kemana-mana. Tapi kalau kau tahu, sampaikan ya sama ibu Jana. Siapa lagi kira-kira? Siapa kira-kira? Yang tahu, pokoknya menurutmu siapa kira-kira? Nggak tahu. Kenapa kau bilang begitu? Karena tadi Bu orang itu yang siap ngambil buku kan Ibu orang itu yang seperti Oh, oke. Tapi kau tahu waktu jatuhnya itu tahu? enggak Bu, enggak nampak. Oh, enggak nampak. Tapi dompet itu hilang kau tahu? Tapi yang mengambil enggak tahu? Enggak, tapi Iya. kira-kira Tapi kira-kira iya. Oh, baiklah. Nanti tolong panggilkan si Dermi ya Nak. ya Bu. Tolong panggilkan si Dermi ya. Oke.
silakan ambilkan sidernya. Ya. Mana dernya? Yuk, berikan saya. Kayaknya sehatnya kau? Hah? Sehatnya? Banyak uang? Hah? Udah sarapan tuh? Dari rumah atau di sekolah sarapan? Dari rumah. Terus di sekolah jajan tadi? Enggak. Adanya uangmu? Ada. Ada. Kalau uang 5.000, mana lagi kecilin tahu? Ada enggak? Coba kecilin tahu nih. Hah? Coba cari uang. Ada enggak? Yang kenapa tidak ada? Coba cari dulu di tasmu. Enggak ada. Coba kalau enggak itu yang mencari. Ada tidak? Coba cari dulu. Coba cari dulu saya. Mana tahu ada? Coba cari dulu. Coba cari dulu. Betul? Hah? Begini, ada kawanmu tadi dah yang sampai sedang mau apa? Tidak tahu apa uangnya. Mana tahu kan? Mana tahu? Kau tahu? Ya? Atau kau yang mengambil? Bilang aja sama. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang benar saja lah. Ibu tidak akan bilang ke siapa-siapa. Kalau kau jujur, ya, kalau kau jujur, hebat. Betulnya, begini saja lah. Nanti pulang sekolah, kau jangan pulang dulu. Ibu singgah ke kantor polisi, biar kesini, biar membawamu ke sana. Kalau kau memang betul-betul, tidak usah takut sayang, tidak usah takut daripada polisi nanti kan aku malu kita. Peraturan sekolah itu kalau kau memang mengambil terus terang sama ibu, tidak apa-apa, ya. Tapi ingat, ya, tapi ingat harus dipulangkan. Ayo. Ambil atau tidak? Coba nak sampaikan dulu siapa tadi yang piket. Siapa yang tadi yang piket? Si Suci, kawanmu. Coba nak panggilkan si Suci ya saya. Sana Suci duduk Suci. Suci tadi piket ya? Piket di mana? Hah? Oh, sama si Derni. Jadi kau nampak si Derni tadi nak? Tidak usah takut, ya. Tidak usah takut nak. Kalau memang kenyataannya begitu, sampaikan saja, ya. Nampak kau tadi si Derni? Nampak kau tadi si Derni sedang apa? Sedang apa tadi? Bilang aja. Apa yang kau lihat si Derni tadi? Sedang apa itu? Nyapu kalian dua. Terus mana tahu ada apa di situ? Hah? Nampakmu tadi nak? Ya bilang aja. Nggak apa-apa. Ya. Kalaupun seandainya dibilang dia nak, ya jangan memusuhi dia, tidak boleh kan? Ya, tidak boleh memusuhi dia. Ya karena dia mengatakan yang jujur, yang benar.
Ya? Oke, gimana nak? Kalau kau takut berarti kau sama dengan dia. Kalau misalnya dia sedang salah, nak kau mengingatkan, ibu, itu tandanya sayang kau sama dia, nak. Tandanya sayang sama dia. Jadi dia tidak melakukan terlalu jauh. Ya nak, sampaikan saja. Kenapa dia tak nak? Oh iya, kau tahu nak? Bagaimana dirinya? Betulnya itu dirinya? Jadi selanjutnya nak, mana lagi? Mana lagi? Coba dulu tengok. Mana nak? Adanya nak? Untuk apa mulai nak? Lain kali kalau nggak ada yang bocor itu saja, tapi kalau makannya di rumah, ya. Jadi ini harus dipulangkan. Dipulangkan? Siapa yang mulangkan? Kau atau ibu? Panggil dia. Panggil dia. Siapa yang kehilangannya? Yang tadi ya. Kalau ada apapun di meja, apapun yang jatuh, ambil, kasih sama guru di situ. Ya, lain kali begitu ya. Kalau memang tidak kau pulangkan sama orangnya, kau tidak tahu orangnya, ya masuk saya masuk. Sudah. Kau harus memulangkan. Ya, ini kebetulan. Ininya dokternya. Iya Bu. Ini. Dia silap. Tidak boleh menyusui dia. Ya, tidak boleh menyusui. Ini sudah kalinya dokternya kan? Kau pun begitu nak. Tidak boleh kau mengambil barang yang bukan milik. Ya, ingat ini masih sama. Maaf ya. Iya, tapi jangan mengambil. Oke, terima kasih. Ya, kalian baik-baik enak ya. Jangan suka mengambil kenaan. Ya, jangan mengambil kenaan orang. Kalau bukan hak milikmu, sampaikan ke guru boleh. Ke guru tiket boleh. Ya. Ingat itu nak ya, tidak berkah untuk kalian. Ya, oke, itulah nak. Ya, jadi lain kali kalau ada apa-apa sampaikan aja ke guru tiket. Ya, oke, terima kasih anak-anakku. Sekarang kembali belajar kalian ya. Oke, salaman berdiri, salaman lagi. Maafkan aku ya bila. Terima kasih kembali belajar ya. Oke. Baiklah, itulah tadi video tentang pembelajaran untuk anak kita tentang studi kasus, yaitu menyelesaikan masalah dengan dokter. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Ulia, bakal calon kepala sekolah. Saya sedang mengikuti pelatihan tentang bakal calon kepala sekolah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menerangkan tentang studi kasus, di mana pemaparan kasusnya yaitu ada seorang anak namanya Sedi, dia punya dompet. Dia di perpustakaan waktu itu, pada waktu istirahat. Kemudian Denny yang mencuri, ada dompetnya si Sedi jatuh dan dicuri oleh si Denny, diambil karena rezeki nombok langsung dimasukkan ke dalam tasnya. Kemudian Suci waktu itu sedang menyapu.
nampak dia kalau si Derni itu mengambil dompet dan memasukkan ke dalam tasnya. Untuk itu, ya, studi kasus itu akan kami selesaikan melalui 9 langkah. Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Di sini ada Suci. Suci itu adalah seorang sahabat dari Derni. Suci ini melihat langsung kalau si Derni lah yang mengambil. Tapi dia tidak sanggup menyampaikan kepada guru piket atau pustakawan di situ karena dia merasa sahabatnya yang sering ditolong oleh Derni. Jadi itulah langkah yang mengenali nilai-nilai yang bertentangan dengan hati nurani. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Ada beberapa siswa yang terlibat. Sedi yang punya dompet, Derni yang mengambil dompet itu, dan Suci adalah saksinya. Kemudian yang selanjutnya adalah Pak Hendriko. Pak Hendriko ini adalah seorang pustakawan. Kebetulan dia letaknya di perpustakaan. Kemudian selanjutnya mengumpulkan fakta yang relevan. Fakta yang relevan ini kita tidak langsung aja, berarti kau yang mencuri. Tidak, kita cari dulu fakta-fakta yang relevannya. Siapa saksinya kita panggil. Siapa kira-kira yang melihat langsung kalau dia memasukkan dompet ke dalam tasnya, kita panggil juga. Jadi 3 orang itu kami panggil satu persatu dan termasuk gurunya. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu langkah pengujian benar atau salah. Benar atau salah ini ada 5 uji. Yang pertama, uji legal. Mengambil barang yang bukan miliknya dapat dikategorikan sebagai pencurian yang melanggar hukum. Itulah yang dimaksud dengan uji legal. Yang kedua adalah uji regulasi. Tindakan yang melanggar kode etik atau tata tertib sekolah terkait kejujuran dan integritas sekolah. Kemudian yang ketiga ada uji intuisi. Naluri dan hati nurani Sucilah yang akan mengatakan bahwa tindakan itu benar atau salah. Yang keempat yaitu uji publikasi. Jika kasus ini dan keputusan si Suci tidak menyampaikan, dia tidak akan mendapat apresiasi. Tapi jika mereka menyampaikan, berarti dialah yang berhak mendapatkan apresiasi. Kemudian yang kelima adalah uji panutan. Seorang tokoh panutan seperti kepala sekolah dan guru yang berintegritas pasti akan memilih untuk menegakkan kebenaran. Tidak akan kita biarkan itu. Kalau kita biarkan, nanti mungkin akan mau menular ke siswa-siswa yang lain. Itulah untuk langkah yang keempat. Langkah yang kelima yaitu paradigma benar lawan benar. Pengujian paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan adalah kebenaran dan kesetiaan. Di samping dia benar, dia juga setia sama kawannya, terutama si Suci tadi. Itulah yang dimaksud dengan paradigma benar lawan benar. Antara kebenaran mau melaporkan atau tidak saya laporkan kawan saya ini, padahal dia adalah kawan yang baik. Selanjutnya yang keenam adalah prinsip resolusi. Ada 3 prinsip resolusi. Yang pertama, berpikir berbasis peraturan. Sesuai dengan aturan sekolah dan nilai-nilai moral, kebenaran harus diutamakan. Suci harus melaporkan kepada guru piket, atau setidaknya kalau tidak selesai kepada kepala sekolah. Yang kedua, berpikir berbasis hasil akhir. Keputusan yang diambil harus menghasilkan kebaikan terbesar dan tidak ada melawan,
tidak ada permusuhan. Setelah dia mengambil, dipulangkan dengan hati lapang. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu opsi kreatif. Opsi kreatif yang dapat dilakukan yaitu Suci bisa mencoba berbicara empat mata dengan yang mencuri tadi. Ini nanti saya sampaikan, jangan kau saya sampaikan nanti, jangan kau membenci aku karena aku adalah kawan. Saling berbicara empat mata orang itu antara saksi dan yang mengambil dompet tadi. Yang kedelapan adalah langkah keputusan akhir. Suci mengajak si Sedi untuk mengembalikan dompetnya, dan tadi sudah terlaksana ya, dikembalikan dompetnya dengan hati besar, dengan hati yang ikhlas. Memang ini bukan milik saya, ini milikmu. Saya kembalikan ini, mudah-mudahan dapat kau manfaatkan. Selanjutnya, sebagai pemimpin pendidikan masa depan, itulah yang dapat kita laksanakan. Ada yang 9, yaitu saling bermaafan, dan hasil akhirnya adalah mengembalikan dompet itu. Dari masalah kasus di atas dapat kita simpulkan bahwa seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan jangan terburu-buru memutuskan, sebaiknya pahami dulu semua fakta. Kemudian yang kedua, libatkan hati dan kepala, data dan empati harus berjalan beriringan. Kemudian selanjutnya, gunakan pendekatan 9 langkah dan 5 uji pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan Bapak Ibu, untuk pertimbangannya. Selanjutnya, bayangkan dampaknya bukan hanya hari ini, tetapi 5 tahun ke depan itu akan terjadi lagi. Sehingga bagi siswa, guru, dan budaya sekolah akan lebih mantap dan maju dengan baik. Saya kira demikian, itulah yang bisa saya terangkan tentang studi kasus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.